Maka Ibnu Katsir rahimahullah memberikan ta'liq yang ajib, ta'liq komen yang ajib. Dia berkata apa radhiyallahu anhu? Rahimahullah. Ibnu Katsir berkata, perhatikan. Fatimah bintun min banati Adam alaihi salam. Fatimah hanyalah salah seorang putri di antara putri-putrinya Adam alaihi salam. Faham gak maknanya? Fatimah itu wanita setinggi apapun keimanannya, kemuliaannya, tetap wanita. Bengkok. Faham? Kalau menyikapi, menilai wanita itu demikian, fahami. Kenapa? Tidak bisa kita paksakan logika berpikirnya dengan kita lelaki yang lempeng. Kenapa? Mereka diciptain bengkok. Iya kan? Di hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa khairan." Saringlah kalian menasihati untuk berbuat baik kepada wanita, yakni sabar ngadepin wanita. Kenapa? Karena mereka diciptain emang bengkok. Khuliqat min dila. Itu kan diciptakan dari tulang yang bengkok. Kalau dipaksain lempeng, patah. Kalau didiemin, maka tetap bengkok. Tapi jangan juga dimanjain dan dikasih angin, nanti tambah bengkok, patah ke dalam dia. Jangan dikasih ajib terus, jangan. Atur, tetap kontrol, kalaupun tidak kita sebagaimana memaksakan lelaki. Demikian Fatimah. Siapapun wanita, coba kita bayangkan. Tahu Sarah radhiyallahu anha alaiha salam. Siapa Sarah? Istrinya Nabi Ibrahim. Sarah berjalan bersama Ibrahim, diusir dari kaumnya Ur. Kemudian melakukan perjalanan bersama suaminya berdua. Mencari basis dakwah, menyeru kepada tauhid. Ya kan? Nyari negeri baru yang bisa dia melaksanakan dakwahnya. Di dalam perjalanan mereka singgah ke sebuah negeri. Kisah ini yang kalian tahu insya Allah. Yang negeri ini adalah negeri zalim. Allah firmankan, Allah wahyukan padanya, negeri ini negeri zalim. Apabila seseorang datang asing ke negeri ini dengan istrinya, maka istrinya akan diculik. Ini tradisi. Tapi kalau datang dengan saudarinya, maka dihormati, nggak dicolek. Mereka kaum yang menghormati hubungan ukhuwah, persaudaraan, tapi tidak memberi nilai apapun kepada hubungan zaujiyah, istri. Suatu hubungan pernikahan. Mereka mesti masuk negeri ini untuk apa? Nyari perbekalan perjalanan, kan? Allah ilhamkan demikian kepada Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Ibrahim berpesan kepada istrinya Sarah, "Wahai Sarah, jangan kau katakan bahwa kau istriku nanti di dalam ya. Katakan bahwa kau adikku, saudariku." Oke? Dalam hal ini Ibrahim tidak berbohong alaihissalam. Rasul, masa bohong? Rasul bohong nggak? Pantas nggak Rasul bohong? Utusan Allah nih bohong. Emang ente aneh? Rasul nggak bohong. Benar, Sarah adalah saudarinya seiman. Salah nggak? Beda antara bohong sama ngeles tuh beda bro. Ini pakai jurus ini ngadepin Harim. Loh kok? Anakku lihat, masuklah mereka ke negeri itu. Sarah ini di riwayat-riwayat yang sahih memiliki kecantikan yang luar biasa. Ini di riwayat-riwayat sahih, wanita dengan kecantikan luar biasa itu bukan Cleopatra. Awas. Tapi Sarah alaihassalam, istrinya Ibrahim, terbukti dari kasus ini, masuk ke negeri itu, boom, berita kecantikan Sarah yang luar biasa, jadi headline news. Tapi kaum itu tak mampu berbuat apapun, soalnya apa? Dia datang sama abangnya, nggak bisa dicolek bro. Sampai heboh, sampai bikin ketidakstabilan. Sampailah berita ini kepada penguasa yang ada ketika itu, raja. Ini negeri, kata para ahli peneliti, ini negeri Mesir. Rajanya adalah Fir'aun, di antara Fir'aun Mesir. Dengarlah, oh kecantikan Sarah yang luar biasa. Yang mana sih yang namanya Sarah? Coba bawa sini, anda penasaran. Sampai heboh kaumku gara-gara dia nih. Dibawa Sarah. Ketika nih Fir'aun melihat kecantikan Sarah yang luar biasa, dia lupa diri. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Ditarik tangannya Sarah. Dia inginkan Sarah untuk dirinya. Sarah yang tak punya kuasa, tak punya kemampuan, tak punya tenaga, kekuatan. Dia hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fashullat yaduh, tiba-tiba tangan raja tersebut pun lumpuh di tempat. Ampun, kapok, nggak lagi-lagi dia minta maaf sama Sarah. Baca ini di Rahik Maktum dan di Sirah manapun ada. Ampun, minta maaf kepada Sarah radhiyallahu anha alaiha salam. Aku janji tak akan mengulangi. Sarah bilang, benar ya? Nggak lagi-lagi ya? Iya. Didoakan kesembuhan oleh Sarah, sembuh langsung. Karomah nggak? Karomah nggak? Tahu karomah kan? Kalau kata Nabi mah mukjizat, kalau bukan Nabi karomah. Nggak lama nih Fir'aun lihat lagi Sarah mengkilat alaihissalam, lupa diri lagi, ditarik lagi. Sarah minta perlindungan lagi, langsung lumpuh lagi tiba-tiba. Apa? Bukan Fir'aun. Maksudnya apa? Ini Fir'aun. Ini cerita Fir'aun. Nanti bengong kali tadi. Ini Fir'aun. Fir'aun di antara Fir'aun Mesir. Fir'aun itu raja di Mesir, namanya Fir'aun. Kayak raja-raja Romawi itu kaisar. Bukan nama orang. Awas. Najasyi itu raja-raja di Afrika, bukan nama orang. Awas. Oke? Ala kulli hal, lumpuh lagi. Demikian sampai 3 kali. Barulah dia berikan, ya udah, kalau begitu panggil abangnya Ibrahim, dipenuhi semua kebutuhannya, makanannya, minumannya, pakaiannya, pergi sudah dari negeriku. Dia berkata ke Ibrahim, innaka ma ji'tani bi'ins walakin ji'tani bisyaitan. Kau tak datang ke negeriku ini ya Ibrahim bersama seorang manusia, kau datang ke sini ini bawa setan. Yang ini bini ente ini setan. Pergi. Dan dia lihat wanita secantik, sehalus ini, nggak bisa dia melayani diri sendiri. Dia butuh budak yang kayak gini. Dibagilah Hajar. Oke? Masuklah Hajar bergabung bersama Ibrahim dan Sarah. Hajar tadinya permaisuri di kerajaan lain yang ditaklukkan oleh kerajaan ini. Wanita rampasan perang jadi budak. Begitu. Jadilah gabung sama Ibrahim dan Sarah. Pergilah mereka bertiga. Oke? Kemudian di dalam perjalanan Hajar pun beriman kepada Ibrahim alaihissalam dan kuatlah imannya. Perhatikan kasus tadi. Oke? Betapa tingginya keimanan Sarah alaihissalam sehingga ketika dia minta doa langsung dikabulkan. Karomah enggak? Berarti karena tinggi keimanannya yang luar biasa kan? Iya kan? Oke? Singkat cerita. Sarah enggak hamil-hamil. Akhirnya Sarah belikan Hajar kepada Ibrahim. Enggak lama Hajar hamil. Hajar hamil ditutup-tutupin dari Sarah, susah, lama-lama ketahuan juga. Ibrahim pun condong kepada Hajar. Anak yang ditunggu-tunggu datang dari wanita ini. Condong mulai. Begitu cemburunya Sarah dan dia berkata, awas ya, kalau aku ketemu Hajar, aku potong-potong jadi 3 bagian. Sehingga akhirnya Ibrahim diperintahkan Allah untuk pergi, selamatkan Hajar. Pergilah mereka berdua berjalan, nanti sampai di Mekah dan terus berjalan kisahnya. Yang kita tahu, turunan Hajar ini jadilah Ismail alaihissalam, kemudian yang menurunkan bangsa Arab. Ibrahim gak lama pulang lagi ke Syam, tempat mereka. Sarah gak lama melahirkan bayi lelaki Ishak. Turunannya ini jadilah Bani Israil, jadi Yahudi. Ini jadi perang 2 bangsa. Berangkat dari apa? Kecemburuan nih Harim nih. Lihat Sarah betapa tinggi imannya alaihissalam ketika langsung dapat karomah waktu minta perlindungan. Berarti karena tinggi keimanannya kan? Iya kan? Tapi lagi cemburu mah wanita. Mau setinggi apa lagi imannya? Sampai dia mau potong tuh Hajar. Padahal dia yang bagi kan? Dia yang ngasih sama Ibrahim. Harim udah. Mau dikemanain itu harim. Jadi sabar dikit ngadepinnya. Emang begitu, emang bengkok. Dan kesempurnaan mereka memang dengan bengkoknya. Dengan ketidaksempurnaan akal sehatnya, manja-manjanya, ceroboh-cerobohnya. Itu kesempurnaan mereka. Yang ini si wanita, kalau akal sehatnya lempeng, total. Nggak ada manja-manjanya, kuat, mandiri. Nggak ada cerobohnya. Istri kita kayak gitu. Jadi kayak hombre bro. Iya gak? Jadi kayak hombre. Kita mencintai kayak homo. Kita mencintai mereka ini karena mereka wanita dengan sifat wanita. Iya gak?
Kita kerjain, kita bohongin, kita godain. Makanya bohongin harim mah nggak dosa. Dusta yang dihalalkan tuh bohongin istri. Afwan, ini syariah, nggak mau terima. Ya udah bilang sama Rasul nanti di hari kiamat. Berani nggak? Dusta suami terhadap istri. Tapi jangan dibohongin, kesian. Kalau dibilang disuruh Ustadz Riyad bohongin mama, ya salah. Demikian pun Fatimah radhiyallahu anha, tinggi mulia bagaimanapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia wanita. Ya'tariha, kata Ibnu Katsir, Fatimah bintun min banati Adam. Fatimah hanyalah putri di antara putri-putri Adam. Ya'tariha ma ya'tari banatil Adam. Dia terkena sifat-sifat yang mengenai putri-putri Adam, yakni para wanita. Minal ghadab, dari ngambek, ghoyur, cemburu dan lain-lain. Women is a women bagaimanapun. Iya gak? Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, begitu cerdasnya, jeniusnya, tingginya keilmuannya, para sahabat berkata, tidaklah kita bingung dalam satu permasalahan fikih kecuali pasti menemukan jawabannya di Aisyah radhiyallahu anha. Iya gak? Ilmunya tinggi gak? Tapi lagi jadi wanita keponya. Pengen tahu tadi, apaan sih, bisikin apaan sih Rasul? Tuh, fudul-fudulnya, cemburu-cemburunya, sampai berani bentak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat lain gak berani ngangkat suara lebih tinggi daripada Rasul. Allah larang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi. Takut sahabat. Tapi Ummul Mukminin Aisyah lagi ngambek kepada Rasul sebagai wanita ngambek sama suaminya, bukan sebagai umat ngambek sama nabinya. Makanya ditolerir. Rasul pun memperlakukan mereka sebagai suami memperlakukan istri, bukan sebagai nabi memperlakukan umat. Sampai ngambek, bentak-bentak Rasul sallallahu alaihi wasallam, banting piring, apa cemburu dan lain-lain terjadi. Kenapa? However, women's women. Bagaimanapun wanita tuh wanita, bro. Harim nih harim. Makhluk Allah yang paling indah, paling misterius, paling nyebelin kadang-kadang. Curcol.